Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Badrianisa, T 2018-6136. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Taklid dan Talfik. Pengertian taklid. Taklid dari segi bahasa berasal dari kata kiladah atau kalung, yaitu yukolidu ugoiru biha, atau mengikuti pendapat orang lain. Taklid dari segi istilah berarti mengikuti pendapat orang lain dan tidak mengetahui hujah atau dalilnya. Atau dengan pengertian lain, taklid berarti mengambil pendapat orang lain untuk diamalkan tanpa mengetahui dalilnya. Sedangkan taklid menurut istilah ada beberapa rumusan, antara lain 1. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dari pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Yang kedua, menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya serta tanpa mengetahui kekuatan dari dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Sedangkan menurut pengertian ulama, Al-Ghazali mendefinisikan taklid adalah menerima ucapan tanpa hujah. Al-Asnawi mendefinisikan taklid adalah mengambil suatu perkataan orang lain tanpa adanya dalil. Ibnu Subki mendefinisikan taklid adalah mengambil perkataan tanpa mengetahui dalil. Dengan demikian, esensi taklid adalah 1. Beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. 2. Ucapan atau pendapat orang lain yang diikuti itu tidak bernilai hujah. Yang ketiga, tidak mengetahui hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Hukum bertaklid. Mengenai hukum taklid ini terbagi pada dua macam, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang dilarang atau haram. Taklid yang diperbolehkan atau mubah yaitu taklid bagi orang-orang yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Sebagaimana yang dikatakan Imam Hasan al-Banna mengenai taklid ini. Menurut beliau, taklid adalah sesuatu yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat. Namun, meski demikian, hal ini tidak berlaku bagi semua manusia, akan tetapi hanya dibolehkan bagi setiap muslim yang belum sampai pada tingkatan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Namun, meski demikian, hal itu tidak berlaku bagi semua manusia, akan tetapi hanya dibolehkan bagi setiap muslim yang belum sampai pada tingkatan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat, yaitu bagi orang yang awam sekali, dan yang serupa dengan mereka, yang tidak memiliki keahlian dalam mengkaji dalil-dalil hukum atau kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, serta tidak mengetahui ijma' dan qiyas. Yang kedua adalah taklid yang diperbolehkan atau mubah, yaitu taklid bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat. Ada beberapa taklid yang dilarang, antara lain 1. Taklid buta, yaitu memahami suatu hal dengan cara mutlak dan membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kedua, taklid terhadap orang-orang yang tidak kita ketahui apakah mereka ahli atau tidak tentang suatu hal yang kita ikuti tanpa pamrih. Yang ketiga, taklid terhadap seseorang yang telah memperoleh hujah dan dalil bahwa pendapat orang yang kita taklidi itu bertentangan dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya dengan Al-Quran dan hadis. Namun, boleh bertaklid terhadap suatu pendapat atau garis-garis hukum tentang soal-soal
dari seseorang mujtahid yang betul-betul mengetahui hukum-hukum Allah dan Rasul. Syarat-syarat bertaklid. Tentang syarat-syarat taklid bisa dilihat dari dua hal, yaitu syarat orang yang bertaklid dan syarat-syarat yang ditaklidi. Syarat-syarat orang yang bertaklid. Syarat-syarat orang yang bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syara. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syara dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup menggali hukum-hukum sendiri, maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun, kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakannya atau mengerjakan yang lain dalam soal-soal ibadah misalnya, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang lain atau orang yang lebih pandai darinya. Syarat-syarat yang ditaklid. Syarat-syarat yang ditaklidi ada kalanya adalah hukum yang berhubungan dengan cara. Dalam hukum akal tidak boleh bertaklid pada orang lain, seperti halnya mengetahui adanya zat yang menciptakan alam semesta serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akal lainnya, karena jalan untuk menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, dan setiap orang pasti mempunyai akal. Pengertian talfik. Talfik adalah cara mengamalkan suatu ajaran agama dengan mengikuti secara taklid tata cara berbagai madhab, sehingga dalam satu amalan terdapat berbagai madhab. Ulama usul fikih mendefinisikan talfik dengan melakukan suatu amalan dengan tata cara yang sama sekali tidak dikemukakan oleh mujtahid manapun. Dalam masalah ini disyaratkan dua hal, yaitu mengikuti pendapat dengan cara taklid dan adanya penggabungan beberapa pendapat dalam satu permasalahan. Dan terkait dengan permasalahan talfik ini, ulama fikih juga membahas persoalan mengambil amalan atau pendapat dari berbagai madhab yang paling mudah dan ringan. Dalam istilah seperti ini disebut dengan tabarru'ur rahas. Dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan hal ini. Contoh dari talfik dalam ibadah. Seseorang berwudu menurut madhab Syafi'i yang menyapu kurang dari seperempat kepala. Kemudian ia bersentuhan kulit dengan ajnabiyah. Ia terus bersolat dengan mengikuti madhab Hanafi yang mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudu. Yang kedua, seseorang berwudu mengikuti tata cara Syafi'i. Kemudian ia bersolat dengan menghadap kiblat dengan posisi sebagaimana ditentukan oleh madhab Hanafi. Hukum talfik. Talfik yang dibolehkan yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid atau madhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Mereka beralasan bahwa talfik sesuai dengan prinsip penetapan hukum yang ditunjukkan syara, yaitu tidak menyulitkan. Tetapi kemudahan yang diberikan oleh agama tersebut itu jangan dimudah-mudahkan. Para ulama membolehkan talfik dengan tujuan untuk memperkecil fanatisme terhadap satu madhab atau menghindarkan perpecahan di kalangan umat Islam. Contohnya, seseorang berwudu menurut syarat-syarat yang dituntut oleh madhab Syafi'i. Kemudian, pada saat-saat yang lain, ia berwudu mengambil syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh madhab Hanafi. Ini diperbolehkan karena bagi orang mukallaf diizinkan mengamalkan yang lebih ringan bila memang tidak ada jalan lainnya. Yakni ia tidak mencabut amal yang telah dikerjakannya menurut satu madhab untuk diganti menurut madhab yang lain. Jadi jelasnya, wudhu pertama menurut madhab Syafi'i telah selesai dan dipergunakan untuk suatu keperluan hingga selesai juga. Kemudian, wudhu kedua menurut madhab Hanafi telah selesai dan dipergunakan untuk keperluan yang lain.
Talfik yang tidak diperbolehkan, yaitu mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid dalam suatu masalah. Contohnya, seseorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut madhab Hanafi dan tanpa memakai dua saksi menurut madhab Imam Malik. Akad nikah ini yang mereka lakukan adalah fasid atau batal dari dua jurusan. Ia tidak boleh beralasan bahwa agama itu mudah dan tidak menyakitkan, sebab tempat kemudahan dalam agama itu sudah diketahui oleh halayak umum, dan andai kata kemudahan itu bertempat di sebarangan tempat secara meluas, niscaya beban taklif manusia akan gugur semuanya. Bagi ulama yang tidak memperbolehkan talfik ini, mereka adalah kelompok yang berpegang teguh kepada pendapat para imamnya yang telah dijangkiti penyakit taklid dan fanatik madhab. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi makalah dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.